Dan thank you teman-teman yang sudah ikut gabung. Semoga sharing yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang ingin punya properti atau rumah pertamanya ya. Nah, kalau sudah punya rumah pertama, tadi yang Bu Dwi sampaikan itu benar. Untuk punya rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya itu akan lebih mudah. Karena kita sudah punya tabungan. Jadi rumah ini bisa kita jaminkan untuk bisa men-DP rumah berikutnya dan berikutnya. Dan biasanya rumah pertama itu bisa menghasilkan rezeki untuk kita. Ya, seringkali kalau kita sudah tinggal dan punya rumah pertama, entah kenapa rumah kedua dan ketiga itu urusannya lebih mudah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, gimana sih caranya saya bisa beli rumah pertama atau punya rumah pertama? Nah, kita lihat dulu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk bisa membeli rumah pertama. Yang pertama adalah pemasukan. Yang kedua adalah pengeluaran, yang ketiga adalah inflasi. Nah, kita harus bisa memahami 3 hal ini, karena 3 hal ini adalah hambatan dan juga sebagai tantangan untuk kita harus bisa kita atasi supaya kita bisa beli rumah pertama kita. Pemasukan tentu ada 2. Teman-teman ada yang punya fixed income, ada yang punya yang tidak fixed income. Fixed income biasanya kita karyawan, kita digaji tetap, kita punya penghasilan fix yang jelas. Yang pengusaha atau pekerja lepas biasanya dia memiliki penghasilan yang tidak menentu ya, pas baik ya baik, pas buruk seperti sekarang ya nggak karu-karuan ya kan. Nah, pengeluaran juga sama. Pengeluaran ini hambatan yang seringkali menghambat kita bisa beli rumah, tertunda terus. Pengeluaran ini bicara tentang lifestyle, tentang gaya hidup maksud saya, biaya kebutuhan pokok dan juga keinginan-keinginan lain yang lebih membuat kita diapresiasi atau dipuji orang. Karena kadang-kala kalau kita beli rumah itu nggak banyak orang tahu, yang tahu paling keluarga, ya. Tapi kalau kita beli mobil itu wow keren, ya entah kenapa. Kalau beli rumah 3M itu biasa, tapi kalau beli mobil 3M itu kelihatannya kaya raya. Nah itu entah kenapa, itu stigma yang terjadi. Sehingga kadang-kala anak muda itu godaannya kalau beli mobil 1 miliar itu wow dibelani, ya. Tapi beli rumah 1 miliar nggak mau ya karena nggak kelihatan keren ya. Yang ketiga adalah inflasi ya, dan kita tahu bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga barang, harga-harga kebutuhan setiap tahunnya, dan seringkali rumah tentu ada inflasinya, besinya, batunya dan segala macamnya ya, bahan-bahan bangunannya semua akan mengalami peningkatan sesuai dengan inflasi, bahkan di atas inflasi pastinya. Nah, gimana cara mengatasi? Yang pertama yang perlu kita sadari adalah 3 hal ini yang harus bisa kita selesaikan. Pemasukan, pengeluaran, inflasi. Nanti saya akan bahas juga yang kedua mengenai memiliki rumah itu ada 3 hal. Membeli, lalu untuk investasi, lalu yang ketiga untuk spekulasi. Nah teman-teman gimana dulu? Nanti saya akan bahas bedanya apa. Ya. Kemudian rumah pertama itu apakah saya membeli rumah, membeli apartemen atau membeli ruko. Nanti saya kan juga akan bahas ya. Nah, tapi mari kita lihat slide pertama ini lebih dulu ya. Kita lihat. Jadi teman-teman bicara tentang rumah pertama itu bicara mengenai pengaturan keuangan yang baik. Perencanaan keuangan yang baik. Ini yang harus kita taati. Kuncinya adalah disiplin. Saya pertama kali beli rumah itu tahun 2008. 2008 waktu itu krisis pertama ya, krisis apa itu di Amerika ya, 2008-2009 itu waktu itu saya beli rumah. Waktu beli belum krisis, habis beli lalu krisis. Lalu bunganya waktu itu 11%, 11,5% di bank swasta waktu itu saya belinya. Lalu saya paksakan waktu itu saya beli ya tahun 2008 itu. Sebenarnya penghasilan saya waktu itu masih di angka kalau tahun 2008 di bawah 3 juta setiap bulannya. Tapi saya mengotot beli rumah waktu itu. Ya. Nah, nanti saya akan cerita alasan-alasan saya kenapa kok saya berani walaupun penghasilan saya ngepres. Dan kedisiplinan itu sangat penting sekali. Komitmen kedisiplinan. Nah, kita lihat dulu. Keuangan yang harus kita rencanakan, kita harus bisa analisa lebih dahulu. Keuangan kita ini seperti apa saat ini? Ya, saya golongkan keuangan itu ada 2. Yang pertama adalah aman secara finansial, yang kedua adalah tahan secara finansial.
keamanan finansial ini yang saya lakukan lebih dahulu pada waktu saya beli rumah. Jadi banyak orang, karena saya sebagai agen properti, banyak orang-orang itu sekarang BU atau kepepet, butuh uang. Dia nggak bisa jual rumahnya, terpaksa banting harga, lalu jual rugi. Karena dia nggak punya keamanan finansial. Keamanan finansial ini berbicara mengenai Anda memiliki tabungan di bank itu senilai 6 kali biaya hidup plus cicilan. Jadi kalau biaya hidup plus cicilan kita itu waktu beli rumah itu 3 juta sebulan, berarti minimal di tabungan ada 18 juta. Kalau misalkan cicilannya itu 10 juta, berarti ya minimal 60 juta. Nah, kalau Anda sudah punya keamanan finansial, Anda tandon uang itu, nggak bergerak kemana-mana, disiplin jaga, nah itu syarat pertama. Anda harus syarat pertama untuk berani membeli rumah pertama. Jadi waktu itu saya komitmen sama pacar saya, waktu itu belum nikah, komitmen. Uang ini kita jaga, jangan sampai kita pakai. Jadi seandainya saya nggak kuat dengan cicilannya, saya akan ambil uang tandon ini, di bank ini, untuk membantu membayar cicilannya. Sehingga kalau saya merasa nggak mampu meneruskan cicilannya, saya masih punya waktu 6 bulan untuk berpikir. 6 bulan ditambah income saya setiap bulannya, bisa mungkin 9 bulan sampai 12 bulan. Untuk berpikir apakah saya memutuskan menjual rumah ini atau melanjutkan rumah itu. Nah, jadi teman-teman semua nanti saya kan juga bahas, jangan bingung dulu. Loh, berarti ini harus KPR dong. Nanti kita kan juga bahas apakah kita harus cash atau harus KPR dalam membeli rumah, ya. Nah, jadi keamanan finansial ini Anda harus pastikan dulu bahwa Anda memiliki keamanan finansial yang baik, ya. Boleh kita ambil secara KPR, tetapi perhatikan Anda harus aman secara finansial. Jangan sampai judi. Wah, sudah, uang DP semua diberikan, kemudian kita KPR, bulan depan kalau kita tiba-tiba di PHK, atau tiba-tiba kita nggak dapat income, bulan depan sudah macet. Jangan. Jadi, DP sebesar-besarnya, betul, tapi jangan sampai mengorbankan keamanan finansialnya. Jadi keamanan finansialnya harus dijaga, 6 bulan nggak diotak-atik, tetap itu dijaga terus di sana. Nah, saya waktu nyicil, karena penghasilan saya fixed income, setiap bulan saya tata waktu itu, lalu juga ada bonus-bonus karena dari bonus penjualan, sehingga kadang-kala naik turun. Kalau dari gaji aja nggak cukup biaya cicilannya. Saya mengharapkan dari bonus. Bonusnya ini belum tentu bisa tercapai. Nah, pada waktu nggak tercapai, saya menggunakan tandon saya tadi. Uang saya yang di bank tadi untuk membantu mencicil. Saya sudah ngomong sama istri, begitu uang yang di bank ini sisa 3 bulan dari cicilan dan kebutuhan itu, maka saya akan memasarkan dan menjual rumah ini. Dan saya pernah lakukan. Sebetulnya properti pertama yang saya beli itu bukan rumah yang saya tinggali, tapi apartemen. Dan saya gagal meneruskan cicilannya. Jadi terpaksa saya jual. Untungnya saya punya keamanan finansial. Jadi saya jualnya nggak BU, nggak kepepet. Nah, itu saya ulangi kembali waktu membeli rumah saya. Nah, jadi teman-teman, keamanan finansial itu harus Anda jaga. Yang kedua adalah ketahanan finansial. Nah, bicara ketahanan finansial itu next level. Kalau Anda sudah punya keamanan finansial, baru bicara tentang ketahanan finansial. Ketahanan finansial artinya teman-teman ini berusaha penghasilannya tidak tergantung dari satu sumber. Bisa memiliki passive income. Ya, kalau teman-teman saat ini sudah memiliki passive income, nggak tergantung dari satu pekerjaan saja, pekerjaan lain ada yang menghasilkan tanpa perlu kita, Anda lebih mudah dalam membeli rumah pertama. Karena ada teman-teman yang mungkin kerjanya ikut orang, lalu ada juga join sama temannya, buka perusahaan A, buka bisnis online B, bisnis online C, ya itu lebih enak lagi. Ya, nah pasif ketahanan finansial itu artinya teman-teman bisa memenuhi kebutuhan hidup dari kita secara operasional, walaupun dari passive income kita saja. Nah, jadi nggak usah jangan dulu berbicara mengenai passive income, ya, pada waktu kita belum memiliki keamanan finansial. Oke, nah kita lihat lagi yang kedua. Nah, slide yang berikutnya. Nah, pada waktu kita mau beli rumah, ada dua prinsip yang harus kita pegang. Kita ini butuh rumah untuk kita tinggali, atau kita ingin punya rumah. Nah, ini beda.
teman-teman semua. Ini bicara tentang kebutuhan dan keinginan. Pada waktu saya memutuskan untuk membeli rumah pertama saya sudah menurunkan banyak sekali ekspektasi. Yang tadinya kepinginnya di Citraland, saya buang itu. Tadinya kepinginnya ukurannya 240 meter, saya buang. Tadinya kepinginnya pakai interior design, saya buang. Tadinya kepinginnya 2 lantai, saya buang. Jadi banyak sekali yang saya pangkas dan saya turunkan ekspektasinya. Nah, jadi pada waktu kita ingin beli tempat tinggal, ingat, kita yang penting pokoknya punya rumah tinggal dulu untuk dipakai, untuk kita beli. Nggak usah bicara tentang rumah ini nanti untuk investasi. Wah, kenaikannya berapa ya kalau saya beli di sini? Kalau di Citraland kenaikannya pasti bagus. Kalau nggak usah bicara itu dulu. Anda nggak sedang kepingin investasi. Kita ini kepinginnya punya rumah tinggal. Itu dulu. Pak, harganya nanti nggak naik-naik gimana? Sudah nggak usah mikir itu. Itu pikirannya investor. Nanti mikirnya nanti saja. Nggak usah sekarang. Pak, nanti kalau aku punya 2 mobil gimana? Nah, sekarang kan belum punya mobil. Atau masih naik motor. Nggak usah mikir itu dulu. Nanti kalau misalkan saya tua gimana? Jauh dari tempat kerja. Nggak usah mikir itu dulu. Itu masih tua, masih lama. Nggak, buang jauh-jauh. Yang penting punya rumah tinggal dulu. Untuk bisa kita pakai. Nggak usah berpikir tentang kenaikannya bakal berapa, dijual lagi susah atau tidak. Terlalu banyak. Nanti kita akhirnya nggak jadi beli, dan kemudian rumahnya tambah keburu naik, atau over budget. Karena terlalu banyak syarat. Ya, jadi ingat rumusnya adalah untuk dipakai sebagai tempat tinggal. Kamarnya berapa? Sebetulnya yang Anda butuhkan 1 kamar kok. Sampai anak kita SD, mungkin sebelum kelas 6 SD, sebetulnya rata-rata orang Indonesia itu tinggalnya masih 1 kamar sama anaknya. Jadi papa, mama, sama anaknya. Nanti kalau anak saya 2 gimana? Tetap 1 kamar, percaya saya. Nanti kalau anak saya 3 gimana? Nah, mungkin baru 2 kamar. Jadi nggak usah mikir dulu panjang-panjang, wah nanti kalau anakku 4, nanti kalau anakku besar gimana, nanti bangun lagi rumahnya, terlalu panjang. Yang penting punya rumah dulu di sana. Ya, yang penting ada tempat tidur bisa dipakai. Nah, ini prinsipnya. Ya, nah ini kita lihat lagi. Nah, pada waktu kita sudah sepakat bahwa butuh rumah, yang penting punya tempat tinggal dulu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat. Next, silakan. Nah, ini kita lihat. Yang harus kita tanyakan dulu, kalau aku mau beli rumah, sebaiknya cash atau KPR, Pak Budi? Misalnya. Saya selalu jawab, kalau punya uang cash, ya bayar cash. Ngapain ngutang? Ngapain mengkayakan bank? Kalau bisa cash, ya cash. Tapi kebanyakan orang yang namanya beli rumah pertama, bukan dikasih orang tua, tapi usaha sendiri, ya kebanyakan kalau nunggu cash nggak dapat-dapat. Rumah kedua, jangan KPR. Rumah ketiga, rumah keempat, dan seterusnya, jangan KPR. Cash, kalau bisa. Karena Anda tidak butuh. Anda kepingin itu punya rumah kedua. Rumah kedua itu istananya kita nanti. Rumah pertama ini rumah yang kita pakai untuk kita butuh pakai sehari-hari. Nah, kalau rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, sebaiknya cash. Saya membeli rumah berikut-berikutnya, itu cash. Tunai semua. Kalaupun KPR, saya sebenarnya punya uang cash-nya. Jadi, sebetulnya KPR ini saya bisa cash-in. Cash flow-nya ada, uangnya ada. Nah, tetapi kalau rumah pertama, sebaiknya cash, tapi kalau nggak bisa, Anda harus ambil KPR, oke, tapi ingat, jangan lupa rambu-rambunya, yaitu keamanan finansialnya harus tetap dijaga. Jangan dihabiskan semuanya untuk down payment. Down payment, Pak, nanti kan bunganya tinggi. Yang penting Anda bisa bayar dulu. Karena Anda butuh. Anda sedang pakai. Dan pada waktu Anda komitmen untuk KPR, ada komitmen lain yang harus Anda bikin secara pribadi terhadap diri Anda dan pasangan hidup Anda. Yang pertama adalah Anda harus berjanji bahwa Anda akan bekerja semakin keras. Kalau Anda tidak siap itu, jangan KPR. Misalkan nih, saya ambil KPR cicilan 5 juta sebulan. Anda harus komitmen. Kalau Anda sales, Anda akan kerja lebih keras. Hari ini pulang jam 5, Anda pulang jam 7. Wah, nggak siap. Ya, jangan KPR. Berarti Anda nggak siap beli rumah. Nanti akan macet nanti. Saya nggak mendoakan, tapi akan macet. Siap dulu. Saya akan kerja lebih keras. Income saya harus naik. Saya jualan harus lebih banyak. Anda agen properti,
saya harus broadcast lebih banyak. Saya harus listing lebih banyak. Biasanya 10, naikkan 20-30%. Itu komitmen yang harus sudah buat. Dan tanya sama istri di rumah, siap nggak aku pulang lebih malam? Berangkat lebih pagi. Siap nggak kamu yang antar anak sekolah? Aku yang kerja lebih pagi. Nggak siap, jangan KPR. Jadi komitmen yang harus sudah buat dalam diri adalah siap kerja lebih keras. Itu yang saya lakukan. Begitu saya KPR, membeli rumah pertama saya waktu itu KPR pakai Bank Permata, saya masih ingat, itu saya seperti naruh ikan hiu di belakang saya. Saya terpaksa harus berenang lebih cepat. Stres? Iya, stres, mumpung masih muda. Tapi jadi secara nggak langsung, income saya itu naik jadi double, bakal triple. Yang tadinya cuma 3 juta bisa 15 juta, bisa 12 juta. Karena dalam diri ada motivasi lebih, ini harus ada cicilan yang saya bayar. Dan kerjanya jadi double. Wah, lebih semangat setiap hari. Dan otak kita nggak boleh berpikir negatif. Dipaksa positif terus. Nah, ini komitmen yang harus sudah buat. Yang kedua, mau tanggung jawab lebih banyak. Jadi, pada waktu Anda komitmen untuk ngambil KPR, ya KPR itu lebih nggak enak. Karena Anda harus mendrive diri Anda lebih keras. Anda harus mau menerima tanggung jawab lebih banyak. Punya pimpinan, disuruh-suruh apapun, harus yes man terus. Harus siap terus di situ. Harus menerima tanggung jawab lebih banyak. Yang ketiga, siap mengubah gaya hidup. Sebelum saya KPR, saya tiap Sabtu nonton bioskop. Setelah saya KPR, nggak pernah nonton sama sekali. Karena selalu mikir, uangnya daripada nonton bioskop, ditabung buat bayar cicilan. Ditabung buat renovasi. Makan jadinya akhirnya membawa bekal. Tidak makan di restoran, tidak makan di warung atau di depot. Jadinya membawa bekal. Yang tadinya saya naik mobil kalau pergi jalan-jalan sama pacar, saya ajak dia naik motor. Mau nggak sekarang naik motor untuk hemat BBM? Jadi saya sering banget kalau dulu pergi ke mall, itu saya bawa mobil, saya sekarang jadi naik motor. Saya waktu itu ke tempat kerja naik mobil, saya juga jadinya naik motor. Saya siap dulu, saya pangkas itu di sana. Nah, kemudian ubah gaya hidup, ya macam-macam. Ya gaya hidup itu bisa mulai makan, bisa mulai pemakaian listrik, ya bisa pemakaian handphone, macam-macam. Ya, ini kalau KPR yang Anda pilih. Lalu yang keempat, terakhir, kalau Anda memilih KPR, jangan lupa yang tadi, keamanan finansialnya harus terpenuhi, yaitu Anda punya cadangan 6 bulan. Begitu cadangan tabungan Anda cuma sisa 3 bulan, Anda harus eksekusi rumah itu. Nggak usah mikir untung, nggak usah mikir rugi. Banyak orang bertanya sama saya gini, kalau beli rumah itu jualnya susah. Iya, karena minta untung. Coba mau rugi, pasti gampang jualnya. Kalau jual mobil lebih gampang. Iya, karena waktu jual mobil Anda siap rugi. Beli hari ini 300 juta, tahun depan jual 250 juta. Kalau rumah nggak mau orang-orang. Beli 300 juta, tahun depan minta 400 juta. Dibeli 300 juta pun dia tetap ngomong rugi, nggak mau. Nggak bisa. Kalau Anda sudah kepepet, sebelum 3 bulan ini, sisa 3 bulan saldonya, eksekusi rumah itu. Sebelum Anda kejegur lebih dalam lagi. Karena pada waktu Anda membayar bunga saja, atau terlambat bayar bunga, bunganya akan berbunga kembali di situ. Biayanya akan semakin bengkak, dan denda-dendanya akan berlipat-lipat. Jadi, pada waktu Anda mau membeli rumah, Anda harus taati. Kalau Anda mau KPR, Anda harus disiplin. Ya. Oke, kemudian yang kedua, budget. Ini Anda harus jaga. Ya, budget, dan budget. Anda kalau beli rumah pertama, nggak usah mengharapkan yang aneh-aneh. Harapan Anda disesuaikan dengan budget. Bukan budget menyesuaikan keinginan Anda. Kemampuan finansial saya setiap bulan mencicil 3 juta. Ya sudah, rumahnya milih yang itu. Dapatnya tipe 21, ya beli tipe 21. Nggak mau, ya beli apartemen. Dapatnya tipe 36, ya sudah tipe 36. Dapatnya di Sidoarjo, beli di Sidoarjo. Dapatnya di Gresik, ya belinya di Gresik. Jauh dari tempat kerja. Sebentar. Ini kita bicara sambil yang ketiga. Pada waktu Anda membeli rumah, lebih baik jauh dari tempat kerja, daripada jauh dari fasilitas anak-anak dan keluarga Anda. Kalau prinsip saya dulu beli rumah di Sidoarjo, kerja saya di Surabaya, jaraknya sekitar 40 menit. Tetapi
ke sekolah dekat, ke supermarket dekat, ke angkutan umum dekat. Jadi saya memutuskan saya yang berkorban. Berangkat cuma sekali, pulang cuma sekali setiap harinya. Loh, BBM-nya lebih banyak. Ya, betul. Memang BBM-nya lebih banyak. Tetapi kalau harus memilih, lebih baik mana? Dekat tempat kerja atau dekat dengan fasilitas keluarga? Sekolah, anak-anak, les-lesan, angkutan umum, pasar, biaya hidup lebih murah. Pilih yang kedua. Jangan memilih yang lebih dekat tempat kerja. Korbankan ini. Loh nanti kalau saya umur 60 tahun gimana? Kalau umur 40 tahun capek nyetirnya gimana? Resiko di jalan. Itu kan nanti. Percaya saya nanti itu Anda sudah ganti rumah. Sudah beli rumah yang lain. Jadi utamakan ini dulu. Karena kalau Anda mengutamakan lebih dekat tempat kerja, tapi ke fasilitas jauh, Anda bisa bertengkar sama pasangan Anda. Anak-anak Anda bisa stres, bisa capek, apalagi masih kecil. Resikonya lebih berbahaya, lebih lelah, lalu kena penyakit, dan segala macamnya. Di situ. Ya, jadi utamakan budget, dan budget. Nggak usah terlalu mendengar kata-kata dari teman. Wah, jauh itu, rumahnya jelek, rumahnya nggak bonafit, nggak usah dengar. Yang beli kamu, bukan dia. Kalau dia cuma komen, gampang. Ya, mungkin dia sudah punya rumah, atau mungkin dia sudah dikasih rumah oleh orang tuanya. Sehingga dia komentar itu dari persepsi rumah kedua. Persepsi dia yang sudah punya rumah pertama dan kepingin beli rumah yang kedua. Jadi nggak usah terlalu mendengar kata-kata mereka. Ya, jadi utamakan lebih kepada keluarga. Karena begini, Anda beli rumah, tapi keluarga bertengkar, percuma. Anda beli rumah, istri Anda kerepotan karena mencari pasar, mengurus, dan segala macam, percuma. Di situ. Jadi lebih utamakan dekat dengan fasilitas. Dan jika bisa dekat dengan orang tua, itu poin plus. Banyak orang memilih lebih jauh dari orang tua. Kalau dekat dengan orang tua, poin plus. Ya, kenapa? Karena pada waktu Anda baru beli rumah pertama, apalagi kalau masih baru punya anak, orang tua ini kalau mau membantu, wah sangat bermanfaat untuk produktivitas kinerja Anda di kantor. Ya, di situ. Oke, kemudian yang keempat, spesifikasi. Ya, bicara spesifikasi ini disesuaikan kembali dengan budget. Ya, Anda harus menetapkan spesifikasi yang masuk akal, ya, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pak, sebetulnya rumah satu lantai ukuran 6x10 itu cukup nggak sih? Cukup sebetulnya. Kebetulan rumah saya tahun 2008 ukurannya nggak 6x10, lebih besar. Tapi kalau Anda tanya sama saya, cukup nggak? Cukup. Karena jujur waktu awal saya kepinginnya beli apartemen. Waktu itu saya sudah men-DP apartemen dan sudah mencicil, tapi kemudian yang tadi saya katakan, 3 bulan sisanya, saya nggak bisa lagi cicilan, saya eksekusi apartemennya. Saya jual modal, rugi di pajak-pajaknya. Nggak apa-apa, daripada saya kejebur lebih dalam di sana. Ya. Nah, oke. Pak, gimana kalau misalkan saya nabung, tapi nggak usah nyicil, nunggu uang cash-nya terkumpul? Saya belum pernah nyoba caranya, tapi seringkali kalah. Karena begitu uang cash-nya terkumpul, tiba-tiba rumahnya harganya jadi lebih tinggi. Atau kemudian Anda jadi lebih boros, karena punya uang cash lebih, tiba-tiba Anda pakai uangnya jalan-jalan ke Singapura, lalu Anda jalan-jalan ke Bali. Jadi uangnya nggak nambah-nambah. Atau saya belikan emas, nabung dalam bentuk emas. Emas terkena depresiasi pada waktu jual beli, tapi lebih baik daripada menyimpan rupiah sebetulnya. Oke, nah kembali lagi bicara masalah spesifikasi. Sebetulnya saya lebih setuju kalau Anda membeli rumah pertama itu adalah membeli rumahnya, bukan bangun sendiri. Karena kalau menurut pengalaman saya, membangun rumah itu lebih mahal daripada beli rumah. Kecuali kalau Anda bangun diawasi sendiri ya. Tapi kalau Anda kerjakan nggak sempat. Jadi Anda harus pakai tukang, pakai mandor, atau bahkan pakai arsitek. Ya, dan seringkali kalau bangun rumah itu nanti biayanya bengkak. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan akan muncul. Jadi lebih baik saran saya, kalau Anda bicara mengenai rumah yang saya beli rumah yang sudah jadi. Ya, nggak usah mikir aneh-aneh. Nanti berpikir gini, loh Pak, budget ini apakah termasuk mebel? Enggak. Abaikan mebelnya. Abaikan aksesorisnya. Pada waktu saya membeli rumah pertama saya, semua mebel yang saya pakai itu dari sumbangan. Yang kedua,
dari rumah yang saya pakai dulu dari orang tua. Meja belajar saya pakai meja makan. AC disumbang. Kulkas disumbang. Kasur disumbang. Ya, kompor pun saya disumbang, ya. Jadi nggak beli macam-macam, AC cuma satu yang sumbangan. Sofa saya nggak punya. Waktu itu sempat orang tua ngomong, beli sofa dong, nanti kalau ada tamu datang gimana? Oh, rumah saya bukan untuk tamu, rumah saya untuk saya. Belum butuh, saya nggak beli sofa. Saya masih ingat tahun kedua baru saya beli sofa. Jadi kalau teman-teman saya datang gimana? Kita lesehan kayak model Jepang. Ada yang ngomong, waduh, kok nggak pakai sofa ya kan? Nggak apa-apa, lesehan aja. TV, saya cuma bawa TV dari, saya dulu pernah beli TV kasih ke pacar saya bawa TV-nya taruh di kamar. Jadi saya nggak beli TV lagi. Jadi praktis untuk mebel, saya tidak keluar uang 1 sen pun. Praktis. Karena kasurnya dapat, kulkasnya dapat, kompornya dapat. Ingat, yang harus Anda beli cuma kasur, kompor, kulkas. Ya TV boleh, sama AC kalau nggak tahan panas. Dan lainnya, murah-murah. Lemari, Olimpik itu murah-murah. Beli yang Olimpik. Waktu itu saya bawa lemari saya dari rumah. Kalau Anda tanya sama saya waktu itu apakah saya beli kursi makannya saya bawa dari rumah juga. Cuma 2 kursi saya punya. Nah, waktu itu saya cuma punya 2 kursi. Jadi di rumah saya nggak ada barang-barang lain. Ya, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kita lihat. Slide-nya hilang ya. Oke, sebentar, slide-nya hilang. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita lihat. Oke, suara saya kedengaran ya. Oke, next, Pak Rinto. Oke, next, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, teman-teman, kemudian pada waktu Anda membeli rumah pertama, saran siapa yang paling harus Anda dengar? Orang tua, saran harus Anda dengar. Tetapi yang harus Anda perhatikan adalah pasangan hidup Anda. Jadi bukan dari orang tua, karena yang tinggal bareng di situ adalah pasangan hidup Anda. Dia happy nggak tinggal di sana? Dia merasa nyaman atau tidak? Kalau dia tidak merasa nyaman, jangan Anda beli. Jadi yang lain Anda boleh dengarkan sarannya. Dari orang tua wajib Anda harus tanya izinnya bagaimana, kira-kira pendapatnya bagaimana. Tetapi keputusan ada di tangan Anda dan istri Anda, 2 orang ini. Jadi bukan di orang tua. Mohon maaf saya ngomong bukan di orang tua karena orang tua Anda tidak tinggal di sana. Yang paling lama tinggal di sana nanti Anda sama istri Anda. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu sekilas dari saya. Bu Dwi, saya kembalikan ke Bu Dwi di sana. Oke. Tips dan triknya bagus, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya ya? Saya buka sesi tanya jawab nih sekarang. Kalau saya sama kayak Pak Budi. Rumah pertama saya dulu apartemen, Pak. Tapi bedanya apartemen saya masih ada sampai sekarang. Saya gagal, Bu. Jadi saya gagal mencicil waktu itu benar. Dan itu keputusan berat. Karena saya kebetulan beruntung karena punya istri yang disiplin. Jadi dari dulu pada waktu kita berhasil menjual, kita dapat fee itu kita langsung belikan emas. Waktu itu kita nyari yang kita happy. Yang kita happy apa ya? Kalau beli tas nggak happy. Terus nilainya turun. Tapi kalau beli emas batangan juga nggak happy. Jadi akhirnya kita beli perhiasan. Jadi pada waktu ada closing, misalkan 10 juta, kita beli perhiasan. Dia happy, saya happy. Karena uangnya nggak turun kan. Kalau beli perhiasan, oke lah ada turun biaya produksinya. Tapi kan nggak hilang. Jadi doanya dia juga tambah banter pasti kan. Karena apa? Kalau setiap closing, saya langsung pergi pasar atom. Beli perhiasan. Itu. Makanya sekarang simpanannya jadi banyak nih, emas 1 juta lebih per gram, Pak. Langsung naik, Bu, di sana ya. Dari dulu beli 100.000, 200.000, 500.000 sampai sekarang 1 juta, ya. Tetapi kenaikan harga emas ini nggak bisa terus signifikan karena kenaikan harga emas rata-rata cuma sesuai inflasi. Rata-rata cuma sesuai inflasi biasanya pengalamannya. Dari 500.000 ke 1 juta ini butuh waktu 7 tahun. 7 tahun, cukup lama sekali di sana. Nah, Pak Budi,
Saya tergelitik dengan satu pertanyaan ya. Kan Ya. ada nih dari salah seorang konsultan properti yang cukup tergaung lah ya. Pernah tergaung di sini. Dia ngajarin kalau kita beli properti itu yang penting bisa bayar DP. Nah, Oke. gimana? Memang benar kalau nggak bisa bayar DP, bank nggak mau ngasih pinjaman. Tetapi tambahkan satu yang seperti saya katakan, 6 bulan di bank Anda harus punya uang di situ. Anda harus punya tabungan 6 bulan. Ini nggak boleh diutak-atik. Dan begitu sisanya cuma 3 bulan, itu saatnya Anda mulai memasarkan rumah itu. Eksekusi. Sebelum jadi nol. Di sana. Jadi 6 bulan. Semakin panjang, semakin baik. Di situ. Nah, cara-cara ini waktu itu yang saya lakukan. Jadi pada waktu saya anggaplah, saya punya pengeluaran itu sebulan 5 juta. Jadi di tabungan saya harus punya 30 juta. Lalu kemudian saya punya income setiap bulan itu ngomonglah 5 juta. Ya, 5 juta plus saya harus kerja lebih keras sehingga bisa dapat 7 sampai 8 juta. Di situ targetnya. Nah, 30 juta yang di tabungan ini harus bisa nambah. Tapi kalau dia berkurang diambil untuk biaya hidup dan cicilan, begitu sisa 15 juta, saya harus ngomong sama istri. Ini kita berarti nggak mampu ini di sana. Kita harus eksekusi rumah ini di sana. Ini kalau KPR ya teman-teman di situ. Karena kalau rumah pertama itu biasanya ya memang harus KPR. Kalau tunggu cash nggak dapat di sana. Saya waktu itu kalau nggak beli, selisih 2 tahun harga rumahnya sudah 1 miliar. Bagaimana bisa beli di sana? Nah, ini kan mumpung kesempatan rumah ini kan nggak naik selama 5 tahun. Harganya kan tetap paling naiknya cuma 5% sampai 10% ya kan. Ini kesempatan. Karena pada waktu ini kesempatan karena penghasilan kita kan terus naik setiap tahunnya. Kalau dari pemerintah kan 7%, 7%, 7%, 7%. Kalau standar loh ya. Jadi secara nggak langsung kita mulai ngejar nih. Tapi ingat, properti ini dia kan lari lagi. Biasanya kan lari lagi. Siklusnya di Indonesia itu gitu, karena banyak yang ikut-ikutan. Waktu banyak orang beli, lainnya ikut, spekulan, langsung beli. Jadi akhirnya properti naik. Ini waktu orang-orang ngerem semua, akhirnya berhenti semua. Seperti itu di sana. Jadi itu teman-teman. Bu Dwi, saya mau nanya sama Pak Budiono nih. Kalau di Indonesia kan orang mau beli properti itu juga harus lihat dari developernya ya Pak. Nah, bagaimana kita sebagai konsumen mengetahui developer ini bagus atau enggak gitu. Kadang-kadang di Indonesia, saya dulu pernah beli properti di Bandung. Jadi begitu serah terima, ternyata apa yang di spek itu berbeda dengan itu diserah terimakan. Jadi akhirnya kita ganti gitu. Kita cancel gitu. Akhirnya prosesnya itu kita rugi waktu lumayan lama gitu. Jadi bagaimana caranya konsumen bisa memilih properti developer yang terpercaya gitu. Terus kalau ada kasus gimana gitu? Misalnya sesuai dengan spek yang dia bangun. Ya, thank you Pak Stefanus, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau rumah pertama itu karena dulu saya belinya yang second, saya menyarankan ke teman-teman juga yang saya lalui. Jadi lebih baik beli yang secondary daripada yang primary. Kalau rumah pertama, kenapa? Karena pasti lebih murah daripada yang secondary. Kalau memilih tanah atau luas bangunan, lebih baik memilih yang tanahnya lebih luas. Karena kalau nanti ada rezeki bisa dibangun. Daripada memilih yang tanahnya 100 tapi 1 lantai. Atau tanahnya 60 tapi 2 lantai. Milih yang 100 1 lantai. Karena nanti ada uang bisa dibangun. Jadi saran saya, kalau teman-teman beli rumah pertama, pilihlah yang secondary. Karena secondary itu bisa murah, karena bangunannya bekas. Bekas bangunannya sudah diturunkan. Kalau primary bangunannya sudah diambil untung sama developer. Nah, lalu kemudian terus kalau misalkan developernya nggak bagus, gimana caranya? Nah, ini saya pernah. Jadi waktu itu saya sempat mau beli satu buah properti, saya nggak sebut nama developernya. Saya tanya dulu, siapa developernya? Oh, A misalkan. Pemiliknya siapa? Oh, B. Waduh, si B ini kok terkenal rekodnya nggak baik ya di sana. Lalu kemudian saya tanya, proyeknya apa yang sudah pernah selesai? Yang pernah dibikin? Oh, proyeknya ada di Jembur Sari. Nah, saya cek ke Jembur Sari, ternyata mangkrak. Nah, saya nggak mau beli.
Saya waktu itu sudah ngomong sama agent-agentnya, ini mangkrak loh, jangan dipasarkan, bahaya loh. Dan akhirnya untungnya mangkrak subuhan. Jadi saya nggak beli. Nah, jadi lihat track record dari ownernya, background ownernya, lalu background company profile perusahaannya. Nah, gimana kalau ternyata speknya nggak sesuai? Itu nggak bisa apa-apa. Itu nggak bisa apa-apa gitu. Kalau speknya nggak sesuai, nggak bisa apa-apa. Saya punya unit di Bali, itu speknya nggak sesuai. Ya saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa tanya sama mereka, mereka cuma jawab begini. Untung sudah berhasil dibangun, Pak. Oh ya sudah, mau gimana lagi. Nah itu di sana. Ya, jadi pada waktu kita dengan developer, kita harus teliti di awal. Ya, kalau bicara mengenai spek yang berbeda, itu sudah nggak bisa apa-apa kita di sana. Tetapi kita harus bisa meneliti sebelum kita terjebur di dalam sumurnya dari track record dari developernya di situ. Ya, begitu pula dengan notaris yang dipilih ya. Notaris yang dipilih juga harus kita bisa selektif dengan baik. Jangan sampai notaris yang koboi. Karena notaris ini sangat memegang peranan penting. Anda keluar uang, lalu ternyata bodong. Atau sertifikatnya ternyata ganda. Atau sertifikatnya nggak bisa Anda ambil, dijual ke orang lain, itu bisa semua dilakukan oleh seorang notaris. Ya, jadi Anda harus pilih benar-benar notaris yang punya track record yang baik. Kemudian yang harus Anda tanyakan kepada developer adalah sertifikatnya ini apa? Kalau itu rumah ya. Kalau apartemen biasanya developer sertifikatnya masih PPJB. Baru bisa dibalik nama setelah 7 tahun, biasanya paling cepat ya. Tapi kalau rumah harus tanya, sertifikatnya apa? Sebisa mungkin beli yang sudah sertifikatnya sudah split. Kalau developernya nggak terkenal. Kalau developer baru, pilih yang sertifikatnya sudah split. Ya. Lalu Anda harus menanyakan lagi, jalan depan itu jalannya siapa? Karena kadang-kadang developer seringkali jalan depan rumah itu belum dibebaskan. Ada yang begitu. Sehingga Anda beli rumahnya, tapi jalannya punya orang lain. Jadi Anda tidak bisa lewat kalau dipermasalahkan. Nah, ini sekali lagi, kalau developernya tidak bonafide. Developernya Anda belum pernah dengar, atau developer baru. Jadi, pilih yang sertifikatnya sudah split, tanyakan jalan depannya itu sudah jalannya siapa. Ya, biasanya ada sertifikatnya, muncul kok di situ. Ya, jangan-jangan sertifikatnya masih bukan. Nah, kemudian saya mau nambahkan, lebih baik saya ini beli rumah, apartemen, atau ruko di sana. Ya, saya waktu itu sempat kepikiran beli ruko, tapi ruko mahal-mahal. Ya, akhirnya beli apartemen yang paling murah, tapi gagal. Terus setelah gagal, tambah pinter, akhirnya jadinya beli rumah. Rumahnya tapi di luar Surabaya, di Sidoarjo, ya supaya lebih murah. Jadi teman-teman semua beli rumah, apartemen, atau ruko, kalau Anda mau usaha, ya terpaksa Anda harus pilih ruko, supaya Anda nggak beli dua properti. Ya, rumah atau apartemen tergantung dulu, ya kebutuhannya seperti apa. Ya kalau saran saya, sebetulnya untuk pasangan baru menikah, apartemen itu cukup. Pasangan baru menikah. Tapi kalau dijual kan harganya nggak naik. Ingat sekali lagi, tujuan Anda bukan jadi investor kan. Tujuannya punya tempat tinggal dulu. Tujuannya beli rumah dulu. Tapi kalau apartemen harganya 300 juta, lalu bisa dapat tipe 21 di Gresik, milih mana? Terserah, kembali ke Anda lagi di situ. Kalau Anda siap jalan jauh, naik mobil, naik kendaraan, naik motor, Anda siap jalan jauh, karena fasilitas jalan sekarang Surabaya, kita ngomong Surabaya Gresik nggak jauh lah. Anda siap? Ya, saya lebih sarankan untuk membeli yang ada tanahnya. Ya, kalau Anda siap. Tapi kalau Anda siap, ingin dekat, ya sudah, apartemen. Apakah enak tinggal di apartemen? Enak kok. Saya pernah tinggal di apartemen. Enak kok di situ. Enak mana sama rumah? Kalau pribadi bagi saya, enak rumah. Ya, di situ. Oke. Ada yang nanya nih? Wah, kayaknya jelas sekali ya penjelasannya Pak Budi, sampai nggak ada yang nanya ini. Berarti tinggal praktek ini yang ada di sini. Terima kasih Pak, bagus jawabannya. Jadi Ya, membantu buat membeli rumah pertama. ya. Pak Budi, Thank you, Pak. kalau beli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya itu pilih rumah, tanah, ruko, atau apartemen, Pak? Kalau saya kepinginnya, kalau saya lebih senang kepingin rumah atau ruko. Kebetulan saya investasi di ketiganya, ruko, apartemen, rumah, tanah saya juga invest. Tapi rumah properti kedua yang saya beli adalah rumah. Karena target saya adalah setelah keamanan finansial adalah ketahanan finansial, yaitu passive income. Jadi saya membeli rumah. Oh, diwariskan tuh anak-anak kan bagus tuh tanah. Saya menganut prinsip hidup untuk sekarang.
Jadi anak ada jalan sendiri. Jadi saya mau perbanyak rumah, disewakan, dapat passive income, hidup saya nikmati, jalan-jalan, anak cari uang sendiri. Ya, ini kebetulan saya punya prinsip seperti itu. Ada yang begini kan, karena kalau tanah itu kan kita nggak bisa nikmati, kalau nggak dijual nggak bisa apa-apa, cuma dilihat doang. Tapi kalau rumah kan bisa disewakan. Apartemen saya invest karena sewanya returnnya bagus. Kalau rumah itu dulu saya beli, kalau tahun 2012 saya beli, disewakan, sekarang sudah nyampe 10%. Ngejar, sewanya ngejar. Tapi kalau beli sekarang, rata-rata rumah disewakan cuma 2%. Ingat, ngejar. Jadi rumah itu pertama nggak 2%, tapi lama-lama dia kan naik. Jadi 5, 6, 7, 8%, karena harga sewanya kan naik terus di situ. Nah, kalau apartemen, Anda beli sekarang, Anda sewakan, return-nya bisa 6-12%. Tergantung apartemen mana yang Anda beli. Di situ. 12% bisa nggak? Bisa. Tergantung apartemen mana yang Anda beli. Ada pasarnya nggak? Contoh, misalkan. Pasarnya adalah orang luar pulau, mahasiswa, dan berduit. Nah, itu pasti mahal sewanya. Sewanya enak gitu. Pasarannya adalah anak-anak orang kerja, orang-orang yang kerja levelnya middle up, penghasilannya sekitar 7 juta ke atas. Bagus juga itu sewanya. Jadi kalau kalau beli apa dulu, tergantung tujuan Anda. Kalau saya dulu beli rumah dulu. Rumah kedua, rumah ketiga, baru bicara tentang yang lainnya. Di situ. Ini ada pertanyaan dari Pak Farid. Silakan Pak Farid. Sudah saya unmute. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Ya, mohon maaf, barangkali tadi saya sempat kelewat ya. Mohon masukannya ini kira-kira. Saya kan rumah pertama udah kepegang, tapi pengen punya properti yang bisa mendatangkan passive income, yang return-nya cepat. Apa kira-kira ya? Oke, Pak Farid, thank you pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah agak bahas ya. Jadi properti itu menghasilkan dua nilai. Yang pertama nilai capital gain, peningkatan nilai tanah. Yang kedua adalah penerimaan ROI, return of investment. Ya, sampai hari ini capital gain itu yang paling tinggi adalah tanah dibandingkan yang lain-lainnya. Tanah yang komersial itu peningkatannya pasti lebih baik. Dan tanah untuk tempat tinggal, karena orang pasti membutuhkan tempat tinggal. Ingat kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan. Ya, jadi tanah pasti tetap akan lebih baik. Dalam kondisi pandemi seperti ini pun, papan ini masih banyak orang beli. Walaupun ada penurunan, tapi tetap banyak orang beli karena papan. Komersial dan industrial turun, tapi papan ini masih mengalami peningkatan. Ditambah budaya orang Indonesia yang mempercayai bahwa instrumen tanah itu adalah aset yang aman dan mengalahkan inflasi. Ingat, aset yang aman dan mengalahkan inflasi. Sehingga pada waktu saat ini orang-orang takut invest di bank, takut taruh uang di koperasi, takut taruh uang di saham, mereka larinya ke tanah lagi. Yang dibeli adalah tanah yang papan ini tadi, sama komersial. Itu dibeli sama mereka. Jadi kalau 4 tahun, 5 tahun lalu, properti ini kepukulnya karena investasi dengan bunga tinggi seperti Jiwasraya, Indosuria, dan lain-lain, orang lebih memilih daripada di tanah, taruh di situ aja, bunga tinggi. Sekarang kembali lagi mereka. Lebih baik taruh di tanah, uang saya nggak diciak orang, nggak diambil orang, nggak hilang. Jadi kembali lagi, sehingga masa pandemi ini transaksi properti cukup banyak, walaupun masih mengalami penurunan di situ. Nah, kemudian jadi kalau dari sisi capital gain, untuk meninggalkan warisan untuk anak-anak, tanah lebih baik. Ya, untuk dijual kembali, portofolio kita meningkat, tanah lebih baik. Tapi kalau untuk menghasilkan passive income, apartemen lebih baik. Karena apartemen return-nya bisa 6-12% di sana. Itu. Tapi kalau apartemen jangan terlalu banyak, nanti pusing ngurusnya. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. Apartemen cukup Anda split. Jadi yang paling bagus Anda split sebagian apartemen, sebagian rumah. Ya, sebagian tanah. Ya, tapi kalau untuk properti the next-nya setelah rumah pertama, yang saya lakukan dulu adalah saya lebih memilih rumah. Itu di sana. Jelas ya Pak Farid?
Ya, mungkin sudah cukup menjawab. Kemudian ada pertanyaan di chatbox ini Pak Budi. Properti Ya. syariah, bagus Pak, dari sisi cicilan bagi yang ingin rumah pertama. Mungkin dia pertanyaannya kalau misalkan mau beli properti syariah itu, dari sisi cicilannya itu lebih bagus kah? Karena ini rumah pertama. Oke, ya. Sebetulnya properti syariah itu adalah konsep yang baik dan bisa diterima di masyarakat banyak, ya. Tetapi prinsipnya adalah sebetulnya bukan tergantung propertinya atau tergantung developernya pada waktu kita mau beli. Nomor satu adalah menganalisa tabungan kita dulu. Penghasilan kita, pengeluaran kita, itu kita analisa dulu. Kita ini punya kekuatan sampai seberapa di sana. Ya, tadi saya ulangi lagi, yang pertama rumusnya adalah 6 bulan Anda harus punya tabungan, jaga, ya kalau memang mau KPR. Kedua, kalau memang Anda mau KPR, Anda harus siap konsekuensinya. Ubah gaya hidup, kerja lebih keras, lebih malam, istri harus mengizinkan, ya kan? Bagi tugas dengan istri, ngantar anak sekolah, Anda berangkat lebih pagi, ya kan? Itu ubah gaya hidup, tadinya naik mobil jadi naik motor, ya kan? Nah, kemudian setelah Anda punya tabungan 6 bulan cukup untuk menjaga, ubah gaya hidup, untuk komitmen di KPR. Kemudian Anda juga harus komitmen mau berkorban untuk menurunkan ekspektasi untuk rumah tinggalnya. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi kuncinya harus kasih rambu-rambu dalam hal budgetingnya. Ya. Jadi masalah caranya Anda mau cash atau mau KPR atau mau pakai secara syariah itu tergantung dari raport finansial dari teman-teman sendiri di sana. Jangan sekali-sekali memutuskan untuk membeli rumah dengan gaya spekulasi yang mengatakan begini, nanti pasti akan ada penghasilan. Jangan. Ya, nantinya itu harus ada jaga 6 bulan. 6 bulan tabungan ini. Ya, nanti kalau enggak kasihan banknya, kasihan keluarga Anda juga. Nanti uang Anda malah hangus di sana. Ya. Jadi itu dulu. Begitu tinggal 3 bulan, eksekusi rumah itu jual rugi nggak apa-apa. Jual rugi nggak apa-apa. Daripada tambah kejegur di sana. Ya, ya. Setuju. Tapi saya sering banget loh Pak Budi dengar saran terutama dari kaum kolonial yang jadul-jadul gitu ya. Sudah beli dulu. Kalau nggak beli sekarang nanti nggak bisa punya rumah. Gitu. Iya. Memang benar, karena kita kadang-kala kalau nyimpan uang itu hidupnya jadi lebih boros. Dan nanti akhirnya fokusnya ganti-ganti. Lihat teman pergi ke sini, kita berangkat. Lihat teman ke sini, berangkat. Ya kan? Di situ kan lebih enak untuk dipamerkan di Instagram kalau ke Singapura, ke Jepang, gitu kan. Di sana. Kalau rumah kan nggak bisa dipamerkan kemana-mana. Memang benar. Jadi saran bahwa Anda memang harus agak dipaksa untuk beli rumah, tapi jangan nekat. Ya. Tekadnya boleh, nekatnya jangan. Ya, 6 bulannya ini tetap harus ada jaga. Udah itu di sana. Itu rumusnya. Lalu suami istri patungan. Jangan habiskan uang terlalu banyak untuk biaya sekolah anak. Kadang orang itu kepingin sekolah anak yang terbaik. Tapi kalau masih TK, SD, saya pikir sekolah yang baik sudah cukup, nggak usah internasional. Kalau memang berlebih baru boleh. Kalau nggak berlebih nggak usah. Kadang ada yang kepingin, wah gengsi, anaknya harus sekolah di yang ternama. Lalu kesedot semuanya di situ. Akhirnya pengeluarannya sudah gede, tambah besar. Ya. Di situ. Zaman sekarang sekolah prestis ya Pak ya? Iya, prestis ya kan. Demi anak dapat lingkungan ya kan. Ya itu semua benar kalau Anda sudah punya rumah pertama dan sudah lebih. Tapi ingat, Anda mau prestis kalau nggak punya rumah, Anda masih luntang lantung, nggak karu-karuan. Punya rumah dulu itu nomor 1 sudah. Dan ingat rumahnya untuk tempat tinggal, bukan investasi. Jadi jangan berpikir kenaikan harga, nanti dijual untung berapa, ya kan? Yang penting dekat fasilitas. Pak, kalau misalkan banjir gimana? Toleransi lah. Kalau banjir-banjir dikit, nggak apa-apa lah. Toleransi lah. Namanya murah kan? Namanya murah. Jadi jangan tambah cerewet. Wah, kabelnya nggak underground gimana? Sudahlah, toleransi lah. Toleransi lah, nggak apa-apa lah. Wah, lingkungannya kok kurang baik ya, kok deket sama
tempat-tempat ibadah misalkan berisik, misalkan sudahlah toleransi, nggak apa-apa lah di situ. Jadi jangan terlalu banyak syarat deh, namanya budget ngepres, misalnya gitu di sana. Lebarnya harus 10 atau 9 atau 12, sudahlah lebar 6 loh sudah bagus, sudah bisa ditata kok, sudah cukup di situ. Harus ada halaman belakangnya supaya sirkulasinya baik, sudahlah. Kalau lebar panjangnya cuma 12, mau kasih halaman belakang apa? Habis rumahnya. Anda nggak butuh taman, butuhnya tempat tinggal, butuhnya kamar, butuhnya dapur di situ. Jadi nggak usah mikir-mikir jauh-jauh ke sana, gitu. Jangan, apalagi kalau agen properti ya, Bu Dwi, agen properti ini kan sering lihat rumah-rumah bagus. Akhirnya nanti dia lihat rumah-rumah yang mampu dia beli itu jelek-jelek semua. Akhirnya dia nggak beli. Aku nunggu uangku banyak supaya bisa beli itu. Uangnya nggak banyak-banyak akhirnya. Di sana. Ya, apalagi kalau di properti itu ini ya, godaan gaya hidupnya luar biasa. Saya dulu di properti, Pak, tahun 2004, 2005 ya. Tapi sekarang saya udah meninggalkan dunia itu. Ada yang mau nanya ya ini? Ada suara tadi. Budi, saya mau nanya lagi nih ke Pak Budiono. Jadi tipsnya tadi bagus, Pak. Harus menerima, Pak. Harus menerima. Iya, betul. Betul, Pak. Harus terima memang. Saya waktu beli rumah pertama, Pak Stefanus, keluarga sendiri mengkritik kok. Waduh, rumahnya saudara-saudara ya, sepupu apa cek jauhnya, ya toh ngapain beli di sana? Saya dalam hati cuma bilang gini, enak lu nggak bayar ya kan, lu cuma ngomong ya kan, yang bayar gua ya kan. Di situ. Enak komen ya kan, di situ nggak tahu lu rumah dikasih orang tua, enak kita cari sendiri ya kan, setengah mati ini. Di situ. Komen kan gratis. Nggak usah mikir ke sana. Tapi saya kerja tambah keras, Pak. Dan nggak tahu kenapa closing kan itu jadi lebih gampang. Karena secara nggak langsung, kita ini ilmu kepepet. Betul akhirnya. Ayolah Pak, belian Pak. Saya suka Pak dengan ilmu kepepet Pak. Waktu dulu beli properti di Bandung, beli properti di sini, ya itu Pak, modal kepepet. Stef ini juga kepepet nih ilmunya. Ya kok ya? Iya. Saya ngikutin tuh ceritanya Pak Stef beli rumah di Singapura tuh. Nanti kapan-kapan. Wow. Nah, buat teman-teman yang kepengen punya rumah di Singapura ya, kalau di Singapura itu beli rumah itu harus langsung bikin will. Will itu kayak wasiat ya. Karena kita ini kan beda government, jadi kalau di Singapura itu begitu nanti di ownernya itu meninggal pas away gitu kan, itu dia kalau nggak ada will-nya bisa berantem sama government gitu. Jadi kalau beli di sana harus bikin will langsung. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Budi di chat box. Untuk saat ini prospek jual beli lebih banyak kebutuhan untuk rumah besar atau rumah kecil. Nah, ini kayaknya investor yang nanya. Sip, oke. Jadi gini, rumah pertama adalah tempat tinggal, rumah kedua adalah istanamu, rumah ketiga adalah opsimu, rumah ketiga itu nggak wajib ya. Jadi gini, rumah pertama adalah kebutuhan tempat tinggal. Tentu ini mengalami peningkatan harga lebih baik karena bicara tentang orang butuh ini di sana. Rumah kedua adalah istanamu. Orang sudah punya rumah pertama, kepingin punya rumah kedua. Luasnya 100, pingin 200. Luasnya 200, pingin 300. Luas 300, pingin 400. Pingin punya rumah kedua di sana. Nah, karena sudah ngomong kepingin, dia juga berani harganya tinggi. Karena dia barusan mendapatkan peningkatan derajat finansial. Pangkatnya naik, segala macam. Ya kan? Yang harganya nggak bagus adalah rumah ketiga. Karena ini opsi bebas. Nggak wajib. Rumah kedua wis bagus kok. Sekarang mau pindah yang rumah ketiga. Dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Nah itu, di sana. Dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Ini asal nawar orang-orangnya. 20M, 10M boleh nggak? Nah, itu di sana. Ya. 30M, 10M boleh nggak? Nah ini, kenapa? Karena rumahnya dia udah bagus. Kalau saya, rumah pertama belum bagus, pingin rumah kedua yang bagus. Saya fight di sana. Kalau perlu saya jual rumah pertamanya untuk beli rumah kedua, supaya jadi istana. Tapi begitu rumah kedua, aku nyaman kok. Rumah ketiga, ya nek dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa wis. Nah, nilai-nilai rumah ini kalau di Surabaya, kalau Jakarta kan beda ya. Kalau Surabaya,
nilai-nilai rumah ketiga itu biasanya yang harganya di atas 10M di sana. Itu sudah bicara rumah ketiga di situ. Nah, jadi ya dapat syukur, gak dapat ya apa-apalah, ya kan. Nah, jadi transaksi itu sebetulnya di bawah 10M masih sangat banyak. Kalau dari tempat kita masih sangat banyak di situ. Nah, cuman kalau repotnya gini, yang nyari rumah pertama itu lama sekali mutusinnya, Bu Dwi. Lihatnya 20 rumah, 30 rumah. Harus didorong. Lama. Terus kadang-kadang gini, sebenarnya saya ini masih nabung kok. Nah, itu di situ. Ya. Jadi cuma lihat-lihat. Yang cepat mutus itu rumah kedua. Karena uang sudah ada, dan dia kepingin pindah rumah. Karena sudah lama sekali menahan nafsunya dia sejak awal, dia rumahnya jelek, dia paksa tinggal, lalu kepingin. Nah, itu dia berani ngambil keputusan. Nah, atau yang paling gampang adalah orang tua yang belikan rumah untuk anaknya. Nah, itu cepat juga keputusannya. Di situ. Jadi, orang tua yang belikan rumah untuk anaknya. Nah, ini yang paling banyak. Biasanya rata-rata orang tua yang belikan rumah untuk anaknya itu rata-rata angkanya di atas range-nya sekitar 2-5M. Di situ. Itu Bu Dwi di sana. Halo, suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke. Bu Dwi itu mute-nya dinyalain, Bu. Masih dimatiin. Oke. Ya. Jadi intinya adalah transaksi di bawah 10M hari ini masih banyak gitu ya Pak ya? Masih banyak untuk tempat tinggal. Masih banyak. Yang 10 saya tawar 8 ya Pak Budi ya. Sudah stop, Bu. Iya. Nah, nggak jodoh. Nah, itu kan karena properti kesekian, opsi bebas dari Bu Dwi kan. Nah, kalau sudah opsi bebas itu sudah kita memahami. Tapi kalau orang yang rumah pertama, rumah kedua, nah teman-teman bagi yang belum punya rumah pertama dan belum punya uang 6 bulan tabungan, mulai sekarang skenario kan. Ditata benar-benar duduk sama pacar, duduk sama calon istri atau sama istri sekarang, duduk kita nabung berapa nih tiap bulan. Kalau Anda cukupnya makan cuma tahu tempe di rumah, kalau perlu hanya makan nasi sama tahu tempe di sana. Sebetulnya makan tahu tempe aja sehat kok, karena saya lagi program diet Bu Dwi. Saya nggak makan nasi, cuma makan tahu sama sayur. Murah. Sama. Jadi teman-teman kalau belum punya tabungan sekarang atur. Ya, jadi dulukan nabung daripada pengeluaran. Jadi terima fee, bonus, gaji, tabung dulu. 1 juta, 2 juta komit. Baru sisanya untuk pengeluaran, jangan dibalik. Ya, di situ. Mobil cukup Avanza, Xenia, Calya, Agia, cukup itu. Nggak usah yang lain-lain di situ. Kalau kepingin punya mobil dan karena butuh ya, di situ. Nah, motor cukup yang BB aja, nggak usah yang Matic, apalah macam-macam lah, mahal-mahal itu nggak usah. Ya, di situ. Yang penting bisa punya rumah dulu. Tentu punya rumah pertama butuh pengorbanan. Itu sudah pasti. Kalau Anda nggak mau berkorban, Anda nggak akan pernah beli rumah. Di situ. Berkorban kerja lebih keras, nahan amarah, nahan sumpek, ya kan? Terus nahan segala macam. Saya pergi ke Singapura, itu baru setelah saya punya rumah kedua, betul. Bayangkan. Padahal ke Singapura itu murah loh. Di sana. Istri saya sudah ngomel-ngomel, ayo ke Singapura, teman-teman udah ke Singapura. Saya nggak pergi saya. Gitu. Maaf ini Pak Stefanus ya kan. Saya nahan dulu. Buat beli dulu, buat nyicil dulu, baru paling jauh itu ke Bali. Itu pun naik mobil loh, nggak naik pesawat. Jadi pengorbanannya banyak sekali. Ada teman ledek, kayak nggak punya duitnya, kayak orang susah aja naik mobil ya kan. Enak kok jalan-jalan naik mobil ya kan. Biarin, nggak usah peduli di sana. Saya dikasih tour, saya jual tournya. Saya dikasih TV, saya jual TV-nya. Saya dapat TV 29 inch, saya jual TV-nya Bu di sana. Itu saya dikasih apapun saya jual, pokoknya saya tujuannya rumah. Di situ. Koleksinya udah banyak sekarang. Iya. Oke, Pak. Di closing statement nih, sudah jam 14.10. Boleh kasih closing statement-nya? Oke, closing statement. Oke, teman-teman, ini closing statement dari saya. Kalau Anda mau beli rumah pertama itu bukanlah keinginan, tapi kebutuhan. Ya, membutuhkan komitmen dan pengorbanan.
Rumah pertamamu adalah tempat tinggalmu, bukan istanamu. Bukan rumah selama-lamanya. Rumah pertamamu hanya sekedar tempat tinggal, tempat berteduh, bukan seumur hidup. Ya, buatlah jiwa besar, berpikirlah yang besar, bahwa rumah pertamamu akan menelurkan rumah kedua yang akan jadi istanamu kelak nanti. Thank you. Amin, amin. Thank you Pak Budi, insight-nya. Thank you Pak Stefanus. Ya. Pak juga, thank you. Mungkin next time kita ngobrolnya tentang investasi properti ya Pak Budi ya. Semoga teman-teman yang hadir di sini mendapatkan tips yang luar biasa dari Pak Budi ya. Kita memang sering maju mundur cantik kan kalau mau beli rumah karena itu tadi. Ternyata sudah dikasih tips sama Pak Budi. Jangan mikir panjang-panjang karena kita nggak akan selamanya tinggal di sana. Just buy it, jadi kayak just do it gitu ya, supaya kita punya dulu. Setelah punya, nanti bagaimana kita mengelola dari rumah pertama kita, menjadikannya jadi rumah istana kita dan rumah-rumah yang berikutnya kita bisa miliki. Oke, thank you once more everybody who come in here. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. So, thank you once more, and semoga apa yang kita berikan di sini bermanfaat ya buat para entrepreneur Indonesia. Salam sukses selalu. Sampai jumpa. Salam diaspora, salam sukses, salam sehat semuanya. Thank you semua, thank you. Thank you semuanya.